Halo Papa Mama, berikut panduan bagi Papa dan Mama dalam mendampingi anak untuk ibadah online. Yang pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Berikan pengertian bahwa ini adalah ibadah, jadi tidak sambil main dan makan dan lain-lain ya. Yang kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa Mama mendampingi dan mengikuti ibadah dengan antusias dengan ikut berdoa atau bernyanyi. Yang ketiga, tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silahkan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. Sekian panduannya. Selamat beribadah online. Ibadah online Abi. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan ibadah online Abi minggu ini. Adik-adik semuanya sehat-sehat kan? Nah, supaya tubuh kita selalu sehat, adik-adik harus tidur yang cukup, makan yang teratur, dan tentunya harus makan makanan yang bergizi ya. Makan nasi, makan telur, makan daging, minum susu, dan tentunya sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh iya, adik-adik suka makan ikan? Ikan juga bagus loh buat tubuh kita. Nah, siapa yang tahu orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan disebut apa? Ya, betul, nelayan. Nah, hari ini nih kakak mau menceritakan firman Tuhan yang berhubungan dengan para nelayan-nelayan yang hidupnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik mau tahu? Yuk semuanya duduk yang manis, kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan juga terima kasih untuk makanan dan minuman yang cukup untuk hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang bantu kami agar kami dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia dan melayani selama 3,5 tahun, murid-murid Tuhan Yesus selalu mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Murid-muridnya melihat sendiri Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang dengan penuh kuasa, menyembuhkan banyak orang sakit, dan mengusir banyak setan. Murid-muridnya melihat langsung dan merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus mati dengan cara yang begitu menyedihkan, yaitu di kayu salib, para murid-muridnya sedih, mereka bingung, mereka kecewa, karena mereka sudah tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah pernah menampakkan diri di depan murid-muridnya, tapi para murid-muridnya masih bingung, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka seperti anak ayam yang sudah kehilangan induknya. Mereka berpikir Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Benarkah Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka? Kita cari tahu jawabannya ya. Petrus, Thomas, Nathanael, 2 anak Zebedius yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid lainnya, mereka sedang berkumpul bersama di pantai Danau Tiberias. Beberapa dari mereka memang sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus adalah nelayan. Nah, Petrus pun berpikir, lebih baik aku kembali menjadi nelayan seperti dulu sebelum aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pun berkata kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan dulu ya. Nah, murid-murid yang lain yang juga sedang sedih, kecewa, dan bingung gak tahu mau ngapain, mereka serentak ikut Petrus naik ke kapal. Nah, semalaman mereka menebar jala ke kiri dan ke kanan. Waktu mereka ditarik, tapi mereka belum dapatkan ikan. Akhirnya mereka pergi lagi ke danau yang lebih dalam. Mereka tebarkan jala lagi. Pas waktu ditarik, jalannya juga masih kosong. Lalu mereka mendayung, pindah ke sisi sana, pindah ke sisi sana. Terus apa yang terjadi? Tapi belum ada satu ekor ikan pun. Padahal adik-adik tahu, mereka ini nelayan-nelayan yang berpengalaman loh. Mereka tahu betul di mana dari sisi-sisi danau yang banyak ikannya. Hari mulai siang, dengan badan yang capek, akhirnya mereka kembali menuju ke pantai dengan tanpa seekor ikan pun. Tiba-tiba terdengar seseorang yang memanggil mereka dari pantai. Katanya, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk?" Lauk itu maksudnya ikan ya. Nah, murid-muridnya jawab, "Tidak ada." Mereka tidak tahu ternyata orang yang bertanya di pantai itu adalah Tuhan Yesus.
Tuhan yang bangkit dan menampakkan diri lagi di depan mereka. Dan Tuhan Yesus yang mengasihi murid-muridnya tahu betul kalau murid-muridnya sedang capek dan pastinya sekarang sedang lapar. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu dan kamu akan mendapatkan ikan." Kayaknya kalau jadi murid-muridnya nih, pasti mereka berpikir ya, udah semalaman mereka menjala ikan ke kanan, ke kiri, depan, belakang, gak ada ikan. Tapi adik-adik, untungnya mereka taat loh. Nah, akhirnya juga mereka melakukan dan mereka tebar jalannya ke sebelah kanan sesuai yang diperintahkan. Biur, jalannya pun masuk ke dalam air. Ketika mereka mau tarik jalannya nih, apa yang terjadi? Kok gak bisa ditarik? Jalannya nyangkut ya? Enggak, coba. Waktu mau ditarik, agak susah. Ternyata adik-adik, jalannya penuh dengan ikan. Akhirnya murid-murid yang lainnya pun membantu menarik jalannya itu. Waktu ditarik, tiba-tiba seseorang murid yang dikasih Tuhan Yesus yang bernama Yohanes langsung sadar dan tahu. Langsung dia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar itu, Petrus langsung memakaikan pakaiannya dan langsung terjun menuju ke pantai. Ketika perahu mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya sudah ada ikan dan roti yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Wah, enaknya ya. Kalau misalnya makanan sudah tersedia, adik-adik juga pasti seneng kan kalau adik-adik pulang dari sekolah udah capek, lapar. Terus mama, papa, kakek, nenek atau siapapun sudah menyiapkan makanan untuk adik-adik. Tapi ingat ya, sebelum makan, adik-adik jangan lupa cuci tangan dan berdoa mengucap syukur buat makanan yang sudah Tuhan berikan. Dan jangan lupa berterima kasih kepada orang yang sudah menyiapkan makanan untuk adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu." Petrus pun naik ke atas perahu menarik jala yang penuh ikan itu ke darat. Ternyata adik-adik ada 153 ekor. Wow, banyak sekali. Dari yang tidak ada seekor pun akhirnya menjadi banyak. Nah, itulah mujizat Tuhan dan berkat dari Tuhan. Pastinya karena murid-muridnya taat dan melakukan perintah Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Adik-adik juga harus taat kepada papa, mama, kakek, nenek, dan juga guru. Yuk, kita lanjutkan ceritanya ya. Dengan penuh kasih, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya yang lagi capek. "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada satupun dari murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah mati, tapi bangkit dan hidup lagi. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan dan memberikannya kepada mereka. Murid-muridnya sangat senang bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya kembali menjadi nelayan, karena ada yang lebih penting Tuhan persiapkan untuk mereka. Sesuai janji Tuhan Yesus kepada Petrus saat Petrus dipanggil menjadi muridnya, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Memang benar sesuai dengan janji Tuhan. Akhirnya semua murid-murid Tuhan Yesus bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia, yaitu yang memberitakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa diselamatkan. Apakah setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya? Oh, ternyata tidak. Tuhan Yesus tetap memperhatikan murid-muridnya yang sedang sedih, sedang capek. Bahkan Tuhan Yesus memberkati dengan ikan yang banyak dan memenuhi kebutuhan makanan murid-muridnya dengan ikan dan roti. Begitu juga Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Ingat, Tuhan Yesus selalu ada saat kita sedih atau kecewa. Tuhan Yesus ingin memberikan sukacitanya. Saat sakit, Tuhan Yesus selalu ada. Berdoalah, minta kesembuhan. Saat kita takut, Tuhan Yesus selalu ada menjaga kita. Saat adik-adik perlu sesuatu, percayalah, Tuhan Yesus ingin memberkati dan memenuhi kebutuhan adik-adik. Tetapi ingat, kita harus taat kepada Tuhan, seperti murid-murid yang taat menebarkan jala, sehingga mendapatkan berkat dan mukjizat. Ingat, taat kepada orang tua itu juga perintah Tuhan loh. Dan kita juga mau menjadi penjala manusia, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Di saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang bukan hanya takut virus corona loh, tapi banyak orang yang jadi tidak bisa bekerja lagi. Dan usahanya yang jualannya nggak sebanyak dulu lagi. Terjadi krisis ekonomi.
Tapi adik-adik nggak perlu khawatir. Adik berdoa dan percayalah, Tuhan Yesus yang adalah Allah yang hidup itu, yang memperhatikan semua kebutuhan murid-muridnya, juga akan memberkati dan memenuhi semua kebutuhan hidup anak-anaknya, kebutuhan adik-adik dan juga keluarga adik-adik. Amin buat firman Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Yuk kita sekarang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mempunyai Allah yang hidup, yang sangat mengasihi, peduli, dan selalu ada untuk kami anak-anak-Mu. Kami mau menyenangkan Tuhan Yesus dengan belajar taat, melakukan perintah Tuhan, dan taat kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, berkatilah usaha pekerjaan mama papa. Kami percaya ada berkat yang cukup bahkan melimpah buat anak-anak-Mu. Tuhan tolong juga keluarga-keluarga lain yang mungkin dalam kesakitan, beri kesembuhan. Dalam kesulitan keuangan, berkatilah mereka. Juga pulihkan dan berkati negeri kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you Jesus and I love you. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah online Abi minggu ini. Ingat, setiap hari adik-adik harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Nanti kakak sekolah minggu akan membagikan renungan harian melalui WhatsApp ke papa mama dan kalian. Nah, selalu jaga kesehatan, selalu bersuka cita, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.